Sore, mamamu. Silang. Selamat sore, Pak. Iya. Bendera, Pak. Bendera. Astagfirullah. Bang, silang dulu, Bang. Yuk, Ibu. Oke, makasih, Pak. Oke. Siap, Pak. Iya, saya ingin memberikan pesan pertama besar ke hati saya. Lalu yang kedua pesan kepada publik bahwa kita Palestina punya tokoh besar, yaitu Bung Hatta yang sampai sekarang tidak hilang dari hati masyarakat dan tidak akan pernah hilang dari tinta emas sejarah lahirnya negara Republik Indonesia. Beliau bersama Bung Karno dengan penuh pengabdian kepada nusa dan bangsa sampai mengalami pemenjaraan, pembuangan, kemudian menjadi proklamator dalam tampilan Dwi Tunggal yang sangat inspirasi. Meskipun kemudian karena perbedaan atau karena perkembangan politik sebenarnya kemudian berbeda, tapi sejarah peran Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak bisa dilepas bahwa dari tinta emas Indonesia di mana tanpa keduanya ini kira-kira Indonesia tidak akan lancar, tidak akan mudah meraih kemerdekaannya dengan pengembangan dan programnya. Dan saudara, saya ingin menyampaikan kepada hati saya juga kepada masyarakat Indonesia, apa kaitannya dengan hari itu perang? Begitu saya dideklarasikan oleh Indonesia untuk menjadi calon pasangan calon presiden, saya akan dialog mulai dengan dialog ke Blitar. Kemudian hari ini hari pertama hari kerja di tahun 2024 ini saya tidak melakukan kegiatan lain, tetapi berziarah dulu ke makam Bung Hatta untuk memberi penghormatan dan pesan kepada kita bahwa kita pernah punya tokoh besar yang luar biasa. Juga Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden keduanya sangat berarti. Ya, sampai ilmu politik itu menyebut istilah yang sangat tepat dalam perjuangan. Arbet itu waktu itu menulis. Tinggal ini yang satu adalah Bung Karno, yang satu adalah isinya sama, yang satu meneriakan, satu mengerjakan. Inilah itu satu. Kemudian kesederhanaan Bung Hatta itu tidak terhambatkan dari ingatan seluruh bangsa. Beliau seorang wakil presiden mau membeli sepatu Bentley saja tidak mampu dengan gaji, sampai nabung, tapi ketika mau mampu membeli terjadi perubahan evaluasi rupiah sehingga gajinya menjadi itu jadi nggak cukup, sampai berhenti menjadi presiden tidak mampu membeli sepatu Bentley. Seorang wakil presiden, beliau sangat ambil korupsi, sangat ambil korupsi. Kan juga bahwa beliau tidak mau menggunakan harta negara sebesar itu, sehingga tindakannya betul-betul beliau juga adalah peletak dasar-dasar demokrasi, konsep ekonomi demokrasi adalah beliau yang pertama, bahwa yang sampai sekarang semua pemerintah mengatakan itu adalah soko guru ekonomi Indonesia. Siapapun pemerintahnya pasti membawa itu.
di dunia internasional ya, karena meletakkan dasar diplomasi kita di tengah dunia dengan konsep politik bebas aktif. Saya di antara dua karang pada dunia ada dua karang dan Amerika dan Soviet. Kita ada di tengah rakyat kita pakai dengan siapapun pemimpin ke depan harus mengambil inspirasi siapapun lah, siapapun dari ibu kali ini, karena itulah yang mengantarkan Indonesia sejak puluhan tahun sebelum tahun 45 kira-kira sejak tahun 28 sampai 85 sampai ke tahun 55 orang berlaju yang sangat kuat Rusdi. itu saja Pak, izin lalu koordinasi dan juga komunikasi yang dibangun oleh pihak keluarga, baik juga anak dan juga cucu dari Bung Hatta, seperti apa sehingga Bapak hadir untuk berziarah pada hari ini, Pak? ini tidak ada kaitannya dengan koordinasi politik. Saya dengan teman-teman pikir tahun lalu saya akan ke atas, lalu kantor saya kita memberitahu Pak beliau akan mengingatkan kepada media Hatta Alida. Malah. Ibu Pak. Itu cucunya. Pak, izin ke pertanyaan lain, Pak. Pada 30 Desember lalu, Pak Prabowo datang ke Cilincing dan Babinsa mencatat KTP dan juga kartu keluarga warga yang ada di sana dengan menjanjikan sesuatu. Tanggapan Anda sebagai Menko Polhukam sendiri seperti apa, Pak? Pak, pendapat masyarakat itu pasti mengarah pada pemenangan salah satu tokoh paslon. Bagaimana apa yang menjadi memang masalah untuk Bapak dan Mas Ganjar atau bagaimana? Kalau saya dan Mas Ganjar tidak pernah terhadap apa lain itu kita akan pernah pada saat hari keputusan kemarin juga ada semua orang tapi ketika ditanya Anda positif pada sama sekali saya mulai melihat ada orang yang salah karena jangan jangan kan pengadilan rakyat yang pemilu nanti tanggal 14 Februari semua sekarang kalau kita dasarnya akan Oke, cukup. Pak, terakhir Pak, terakhir Pak, terkait penanganan kasus Firly Bahuri Pak, yang kini tentu menjadi tersangka. Izin Pak, Taman. Saya Pak Kompas TV lagi live Pak, izin Pak lagi live soalnya Pak, terkait penanganan kasus Firly Bahuri Pak, seperti apa? Hingga kini sebagai tersangka tapi belum dilakukan penahanan Pak. ya itu ditahan atau tidak ditahan pasti itu ada aturan hukumnya. Kalau mau ditahan ya karena ancaman pidananya langsung syarat untuk ditahan karena di atas 5 tahun dan kemudiannya
Tetapi kalau tidak mau ditahan memang alasan untuk orang jahat gitu. Satu, kalau diperkirakan akan mengulangi perbuatan itu harus ditahan. Kalau diperkirakan akan melarikan diri atau diperkirakan atau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mungkin polisi menggunakan jaringan sehingga tidak perlu menahan karena misalnya dialihkan ke sidang. Jadi ditahan itu tidak ditahan, gampang lebih mahal. Baik. Sebagai pertama. Cukup. Selamat.